Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Berjumpa lagi di Haryanto Channel. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, tak bosan-bosan saya ingatkan buat yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman semua mendapatkan informasi apa saja yang diupload di channel ini. Saya mau tanya, apakah teman-teman di sini pernah mengenal atau mendengar nama Lawang Sewu? Nah, buat yang belum mendengar, saya akan menceritakan apa itu Lawang Sewu dan bagaimana mistisnya tempat tersebut. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung masuk ke pembahasan. Lawang Sewu. Lawang Sewu adalah gedung bersejarah milik PT Kereta Api Indonesia Persero yang awalnya digunakan sebagai kantor pusat perusahaan kereta api wisata. Gedung Lawang Sewu dibangun secara bertahap di atas lahan seluas 18.232 meter persegi. Bangunan utama dimulai pada 27 Februari 1904 dan selesai pada Juli 1907. Sedangkan bangunan tambahan dibangun sekitar tahun 1916 dan selesai tahun 1918. Bangunannya dirancang oleh Profesor Jacob F. Klinkhammer, arsitek dari Amsterdam, dengan ciri dominan berupa elemen lengkung dan sederhana. Bangunan didesain menyerupai huruf L, serta memiliki jumlah jendela dan pintu yang banyak sebagai sistem sirkulasi udara. Karena jumlah pintunya yang banyak, maka masyarakat menamainya dengan Lawang Sewu, yang berarti 1000 pintu. Selain desain bangunannya yang unik, Lawang Sewu memiliki ornamen kaca patri, pabrikan Johannes. Kaca patri tersebut bercerita tentang kemakmuran dan keindahan Jawa, kekuasaan Belanda atas Semarang dan Batavia, kota maritim, serta kejayaan kereta api. Ragam hias lainnya pada Lawang Sewu Utara, antara lain ornamen tembikar pada bidang lengkung di atas balkon, kubah kecil di puncak menara air dilapisi tembaga, dan puncak menara dengan hiasan perunggu. Saat ini gedung Lawang Sewu dimanfaatkan sebagai museum yang menyajikan beragam koleksi dari masa ke masa perkereta-apian di Indonesia. Koleksi yang dipamerkan antara lain koleksi Al-Kamar, mesin Edmondson, mesin hitung, mesin tik, replika lokomotif uap, surat berharga, dan lain-lain. Lawang Sewu menyajikan proses pemugaran gedung Lawang Sewu yang terdiri dari foto dan video dan material restorasi. Mendekati pintu keluar terdapat perpustakaan berisikan buku-buku tentang kereta api. Selain menjadi tempat wisata sejarah, gedung Lawang Sewu juga dapat disewa untuk kegiatan pameran, ruangan pertemuan, pemotretan, syuting, pesta pernikahan, festival, bazar, pentas seni, workshop, dan lain-lain. Baiklah, itu mengenai info singkat tentang Lawang Sewu. Sekarang kita akan bahas sisi lain di Lawang Sewu. Dikutip dari pegipegi.com, Lawang Sewu memiliki arti 1000 pintu. Dalam bahasa Indonesia, Lawang Sewu merupakan gedung megah yang dibangun di era penjajahan Belanda dan kini menjadi salah satu objek wisata terfavorit di Semarang. Selain memiliki nilai historis yang tinggi, Lawang Sewu juga memiliki banyak kisah mistis di dalamnya. Sejarah Lawang Sewu tidak lepas dari sejarah perkeretaapian di Indonesia, yaitu perusahaan kereta api swasta di masa pemerintahan Hindia Belanda yang pertama kali membangun jalur kereta api di Indonesia dan menghubungkan Semarang dengan Surakarta dan Yogyakarta dengan jalur pertamanya, jalur Semarang Temanggung 1867. Awalnya administrasi NIS diselenggarakan di stasiun Semarang.
Niche pertumbuhan jaringan yang pesat, diikuti bertambahnya kebutuhan ruang kerja, sehingga diputuskan membangun kantor administrasi di lokasi baru. Pilihannya jatuh pada lahan di pinggir kota dekat kediaman Residen Hindia Belanda di ujung selatan Bonjoweg, Semarang. Direksi Niche menyerahkan perencanaan gedung ini kepada Profesor Jacob, arsitek dari Amsterdam. Pelaksanaan pembangunan dimulai 27 Februari 1904 dan selesai 1907. Kondisi tanah di jalan harus mengalami perbaikan terlebih dahulu dengan penggalian sedalam 4 meter dan diganti dengan lapisan vulkanis. Bangunan pertama yang dikerjakan adalah rumah penjaga dan bangunan percetakan. Dilanjutkan dengan bangunan utama. Setelah dipergunakan beberapa tahun, perluasan kantor dilakukan dengan membuat bangunan tambahan pada tahun 1916 sampai 1918. Penduduk Semarang memberi nama gedung ini Lawang Sewu karena mengacu pada pintu-pintunya yang sangat banyak. Hal ini juga nggak lepas dari usaha para arsiteknya untuk membangun gedung kantor modern yang sesuai dengan iklim tropis Semarang. Semua bahan bangunan didatangkan dari Eropa, kecuali batu bata, batu alam, dan kayu jati. Tidak heran jika berada di sana kamu akan merasakan arsitektur gaya Belanda. Setelah cukup lama, Lawang Sewu seperti tak terurus. Akhirnya Lawang Sewu dilakukan pemugaran, memakan waktu cukup lama. Akhirnya pemugaran selesai di akhir Juni 2011 dan kembali dibuka untuk umum setelah tanggal 15 Juli 2011 lalu. Diresmikan oleh Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono dan dilanjutkan dengan event pameran kriya unggulan Nusantara yang menampilkan produk-produk tradisional dari seluruh Nusantara. Eksotisme Lawang Sewu membuat tempat ini sering dijadikan sebagai lokasi foto prewedding. Banyak yang bertanya, benarkah jumlah pintu Lawang Sewu mencapai 1000? Sebenarnya Lawang Sewu sama seperti Kepulauan Seribu yang jumlah pulaunya nggak sampai 1000, tapi hanya 342 buah. Begitu pula Lawang Sewu yang hanya memiliki 429 pintu dengan daun pintu lebih dari 1200. Sebagian pintunya memiliki 2 daun, sebagian lagi memiliki 4 daun, yang terdiri dari 2 daun pintu jenis ayun dengan engsel, ditambah lagi dengan 2 daun pintu jenis sliding door atau pintu geser. Bangunan yang menjadi saksi bisu kelamnya masa penjajahan Belanda membuat Lawang Sewu menjadi tempat yang penuh misteri di Jawa Tengah. Terlebih lagi, bangunan itu juga menjadi saksi sejarah tempat bertempurnya para pahlawan tanah air untuk mengusir para serdadu Jepang yang terakhir berkuasa, termasuk saksi bisu ribuan pejuang Indonesia yang disiksa di lokasi itu. Berdasarkan pengakuan warga di sekitar Lawang Sewu, ribuan makhluk gaib bermukim di gedung 4 lokal tersebut. Bahkan di titik-titik tertentu, mulai dari bagian sumur tua, pintu utama, lorong-lorong, lokasi penjara berdiri, penjara jongkok, penjara bawah tanah, ruang utama, serta di bagian ruang penyiksaan. Konon di penjara bawah tanah ini adalah tempat para tahanan yang dimasukkan dan berdesak-desakan hingga meninggal dunia. Bukan rahasia lagi jika cerita mistis hantu seperti kuntilanak genderuwo, hantu berwujud para tentara Belanda, serdadu Jepang, dan hantu wanita nonik Belanda sangat kental terdengar di Lawang Sewu. Baiklah teman-teman, mungkin cuma itu informasi yang bisa saya berikan. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya Haryanto pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.